Renungan Pagi, Maranatha oleh Ellen G. White, 12 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami semua, agar dengan sukacita menuruti akan firman-Mu dan hukum-Mu, dan itu hanya di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita pada hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 12 Maret tahun 2026, dengan judul Sukacita dalam Ketaatan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 119 ayat 174. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Orang Kristen sejati tidak akan pernah mengeluh bahwa kuk Kristus terasa berat di leher. Ia menganggap pelayanan kepada Yesus sebagai kebebasan yang sejati. Taurat Allah adalah kesukaannya. Alih-alih berusaha menurunkan tuntutan ilahi agar sesuai dengan kelemahannya, ia terus berjuang untuk naik kepada kesempurnaan hukum itu. Pengalaman seperti ini harus menjadi milik kita jika kita ingin siap berdiri pada hari Allah. Sekarang, selagi masa percobaan masih ada, selagi suara belas kasihan masih terdengar, inilah waktunya untuk menyingkirkan dosa. Allah telah menyediakan persediaan dengan limpah agar kita dapat berdiri sempurna dalam kasih karunia-Nya, tidak kekurangan apapun, menantikan kedatangan Tuhan kita. Apakah engkau sudah siap? Apakah engkau sudah mengenakan pakaian pesta itu? Pakaian itu tidak akan pernah menutupi penipuan, ketidakmurnian, kerusakan, atau kemunafikan. Mata Allah tertuju kepadamu. Kita mungkin menyembunyikan dosa dari mata manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari Sang Pencipta. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan menyerahkannya kepada maut karena pelanggaran kita, dan membangkitkannya kembali untuk pembenaran kita. Perhatikan baik-baik, saudaraku dalam Tuhan, Bapa membangkitkan anaknya. Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Melalui Kristus, kita dapat membawa permohonan ke tahta kasih karunia. Melalui Dia, meskipun kita tidak layak, kita dapat menerima segala berkat rohani. Apakah kita datang kepadanya untuk memperoleh hidup? Kehendak Allah dinyatakan dalam perintah hukum-Nya yang kudus, dan prinsip hukum ini adalah prinsip sorga. Para malaikat di sorga tidak mencapai pengetahuan yang lebih tinggi daripada mengenal kehendak Allah, dan melakukan kehendak-Nya adalah pelayanan tertinggi yang dapat mereka lakukan. Namun di sorga, pelayanan tidak dilakukan dalam semangat legalisme. Ketika setan memberontak melawan hukum Allah, kesadaran bahwa ada hukum bahkan terasa asing bagi para malaikat. Dalam pelayanan mereka, para malaikat bukanlah hamba, melainkan anak-anak. Ketaatan bagi mereka bukanlah beban. Kasih kepada Allah membuat pelayanan mereka menjadi sukacita. Demikian juga dalam setiap jiwa di mana Kristus, pengharapan akan kemuliaan, berdiam. Kata-katanya bergema kembali, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang manusia, Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 54, paragraf 1. Adalah mustahil bagi manusia oleh dirinya sendiri untuk menaati hukum ini, karena alamiah manusia itu bejat, cacat, dan sama sekali tidak sesuai dengan karakter Allah.
Artinya, untuk menuruti hukum Allah bukanlah suatu sukacita bagi manusia yang telah jatuh. Lalu, bagaimana caranya agar menuruti hukum Allah menjadi sukacita bagi kita? Berikut teladan Yesus untuk kita. Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2 berkata, melalui Nabi ia berkata tentang dirinya sendiri, "Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia ia berkata, "Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya." Yohanes 8 ayat 29. Inilah rahasia keberhasilan Yesus sebagai manusia dapat menuruti perintah Bapanya, sebab Bapanya tidak pernah meninggalkan Yesus sendirian. Fokusnya adalah hubungan Yesus dengan Bapanya. Tidak ada pribadi yang lain. Hanya Yesus dan Bapanya. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya Roh Nubuat menjelaskan, The Desire of Ages halaman 465 paragraf 3. Apa yang telah dinyatakan dalam perkataannya dinyatakan juga dalam karakternya. Dialah penjelmaan kebenaran yang diajarkannya. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ia lanjutkan. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia, yaitu Yesus, tidak berusaha membuktikan tuntutannya bahwa dialah Mesias, melainkan menunjukkan persatuannya dengan Allah. Dengan jelas, Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Lalu perhatikan, apa yang Yesus buat dan katakan adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Bapa. Itu sebabnya Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri. Allah Bapa dan anaknya selalu bersama. Hanya dua pribadi. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Sebab Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku ketiga halaman 197 paragraf 3. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa Yesus tidak seperti kita, bahwa dia tidak seperti kita di dunia ini, bahwa dia adalah ilahi, dan bahwa kita tidak dapat menang sebagaimana dia menang. Tetapi Paulus menulis, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Jelas bahwa Roh Nubuat tidak setuju kalau alamiah manusia Yesus berbeda dengan kita. Roh Nubuat menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus Kristus adalah sama dengan kemanusiaan kita. Dan Yesus dapat menuruti perintah-perintah Bapanya karena Yesus bersatu dengan Bapanya. Dan inilah teladan ilahi bagi kita. Kita pun dapat menuruti perintah-perintah Bapa oleh bersatu dengan Yesus. Karenanya mari kita baca kembali kutipan Roh Nubuat berikut ini yang sudah kita baca kemarin. Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 menjelaskan. Dengan penurutannya yang sempurna, yaitu Yesus, telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menuruti perintah-perintah Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian, manakala Tuhan memandang kita, ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yehova. Kita sudah belajar, Yehova adalah Allah Bapa. Yesus menurut dengan sempurna atas hukum Bapanya. Inilah kebenaran tentang teladan ilahi kita, yaitu Yesus Kristus. Sebagai manusia, Yesus bersandar penuh kepada kuasa ilahi Bapanya. Yesus selalu bersama Bapanya, bersatu dengan Bapanya,
dalam penurutannya yang sempurna akan hukum Bapanya. Dan penurutan yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita pun selalu bersama Yesus, bersatu dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Dan kita harus mulai sekarang di dunia ini. Dan satu-satunya cara agar kita dapat bersatu dengan Yesus adalah oleh menerima Roh-Nya. Dengan menerima Roh-Nya Yesus, kita tidak hanya bersatu dengan Yesus, namun kita dapat menuruti hukum Allah dengan sukacita. Patriarch and Prophets halaman 372 paragraf 2 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sama seperti kehidupannya. Kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus. Kristus telah kembali ke sorga. Karenanya, Dia curahkan Roh-Nya agar kita dapat hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Kita dapat hidup sama seperti Yesus hidup, yaitu yang menuruti hukum Bapanya dan menurutinya dengan sukacita hanya oleh karena kehadiran Kristus dalam hati kita. Dan penurutan ini berhubungan dengan pakaian pesta. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 79 paragraf 4. Allah telah menyediakan persediaan dengan limpah agar kita dapat berdiri sempurna dalam kasih karunia-Nya, tidak kekurangan apapun, menantikan kedatangan Tuhan kita. Apakah engkau sudah siap? Apakah engkau sudah mengenakan pakaian pesta itu? Pakaian itu tidak akan pernah menutupi penipuan, ketidakmurnian, kerusakan, atau kemunafikan. Mata Allah tertuju kepadamu. Kita mungkin menyembunyikan dosa dari mata manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari Sang Pencipta. Kasih karunia yang berlimpah itu adalah kecurahan Roh-Nya Yesus bagi kita. Sebab oleh menerima Roh-Nya Yesus, itulah wujud kita bersatu dengan Yesus. Hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran kita ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupan Yesus, dan itulah wujud kita menerima pakaian pesta tersebut. Jadi, pakaian pesta dan penurutan hukum adalah sama, sebab hukum adalah salinan karakter Bapa, dan pakaian pesta adalah karakter Yesus yang tak bercacat dan tak bernoda. Bapa dan anaknya satu dalam karakter. Dan bila kita memiliki Roh Kristus dalam hati kita, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 79 paragraf 1. Orang Kristen sejati tidak akan pernah mengeluh bahwa kuk Kristus terasa berat di leher. Ia menganggap pelayanan kepada Yesus sebagai kebebasan yang sejati. Taurat Allah adalah kesukaannya. Alih-alih berusaha menurunkan tuntutan ilahi agar sesuai dengan kelemahannya, ia terus berjuang untuk naik kepada kesempurnaan hukum itu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami menuruti firman-Mu, hukum-Mu ya Bapa dengan penuh sukacita, dan itu bukan hasil usaha kami, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Sebagaimana Yesus tidak pernah sendirian, sebab Engkau ya Bapa besertanya, demikian juga kami, tidak pernah sendirian bila mana kami menerima Kristus dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki Roh-Nya Kristus, itulah wujud Engkau hadir bersama kami, dan itulah yang memampukan kami menuruti akan hukum-Mu ya Bapa, dengan sempurna dan dengan sukacita. Hingga pada akhirnya, kami didapati telah mengenakan pakaian pesta dan layak untuk masuk dalam pesta pernikahan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.